Ya, saya lanjutkan lagi untuk yang di slide 14. Untuk slide 14 kita bicara tentang moral, ya. Moral itu berasal dari bahasa Latin yang berarti adat atau kebiasaan, adat dan kebiasaan. Moral adalah perilaku yang diharapkan oleh masyarakat, ya, yang merupakan standar perilaku dan nilai yang harus diperhatikan bila seseorang menjadi anggota masyarakat di mana tempat dia tinggal. Kamu harus gimana sih sikapnya gitu ya. Seharusnya seperti apa yang diharapkan di norma masyarakat, aturan yang ada di masyarakat. Kaidah moral, kaidah dasar moral itu adalah yang pertama, prinsip-prinsip moral yang pertama prinsip autonomi, ya. Prinsip autonomi yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien. Selanjutnya, di klinik itu misalnya dibuat informed consent, lembar persetujuan. Ya, dalam setiap dokter, setiap perawat melakukan tindakan. Ya, otomatis ini membutuhkan prinsip otonomi. Jadi kamu tidak asal infus pasien, tidak asal dokter itu operasi pasien tanpa persetujuan dari pasien itu sendiri dan keluarganya. Informed consent itu apa? Informed consent itu adalah kamu jelasin dulu tindakan yang akan dilakukan ke pasien. Ya, misal mau pasang NGT atau pasang kateter gitu ya untuk bantu alat pipis gitu. Nah, itu kan butuh persetujuan, tidak mentang-mentang kamu perawat, itu pasiennya itu susah BAK, kemudian asal aja pasang kateter, langsung buka buka pakaian bawahnya pasien langsung dipasang tanpa persetujuan pasien, itu tidak moral, tidak bermoral, tidak berprinsip otonomi, ya, tidak menghormati hak pasien. Hak pasien apa? Dijelaskan dulu ini kateter buat apa, tujuannya untuk apa, kenapa dipasang ini. Kalau nggak dipasang kateter ini akan seperti apa akibatnya gitu. Dijelaskan dulu, ya, bagus lagi kalau ada itu lembar persetujuan. Jadi tidak hanya lisan saja, iya saya setuju. Ya, pasiennya hanya bilang seperti itu, tidak. Jadi perlu adanya lembar informed consent, lembar persetujuan pasien yang apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, contohnya itu misalnya pasien komplain, ya kok saya dipasang kateter sih, saya kan nggak mau dipasang selang pipis gitu misalnya. Loh, ibu kan sudah setuju. Ini saya tadi sudah menjelaskan. Ini lembar persetujuannya. Sudah ada tanda tangannya ibu. Keluarga juga sudah setuju gitu ya. Dan lain-lain. Nah, sehingga apa? Kamu secara hukum itu tidak salah. Ya, ketika ada pasien rewel itu kemudian komen atau tidak sepakat kamu itu dipasang pasiennya dipasang selang pipis gitu ya, itu kamu secara hukum juga tidak salah karena kamu sudah memberikan informed consent, ada tanda tangan di situ ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah prinsip beneficence, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan kepada kebaikan pasien. Ya, di sini ditekankan tindakan atau perbuatan yang punya sisi baik atau sisi yang bermanfaatnya itu lebih besar dibanding dengan sisi buruk atau mudarat. Ya, misalnya secara umum tindakan dokter itu dapat dilakukan dan berlaku pada semua pasien normal. Contohnya gini, mau pasang infus, ya, pasang infus tuh sakit nggak sih? Sakit. Memasukkan jarum ke dalam tubuh pasien itu kan sakit, ya, nyeri dia. Tetapi manfaatnya itu pasang infus itu lebih besar dibanding mudorotnya, dibanding nyerinya, gitu. Pasien diare, dehidrasi, butuh air, butuh
air yang banyak, air minum yang banyak, kok ini apa namanya? Karena dehidrasi itu kan bikin shock ya, bikin shock. Nanti pasiennya bisa apa? Lebih parah, bahkan bisa koma, bisa meninggal juga bisa karena dehidrasi, kekurangan cairan di dalam tubuh. Jadi perlu adanya pemasangan infus, pemasangan kateter. Nah, pemasangan infus, pemasangan kateter itu kan sangat lebih penting manfaatnya dibandingkan dengan nyerinya tadi ditusuk sebentar gitu. Nah, ini contoh prinsip beneficence. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip non-malfeasance, yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Ya, contohnya, ini ada pasien gawat darurat, ya, butuh ini nyawa ini taruhannya gitu. Harus diperlukan tindakan medis untuk penyelamatan jiwanya. Ya, pasiennya itu bagian torak atau bagian tulang dadanya itu mengalami benturan karena kecelakaan, misalnya jatuh dari pohon kelapa gitu ya, dadanya remuk gitu tulangnya. Dia butuh nafas, butuh apa namanya oksigen, bantuan oksigen, tapi dia juga butuh RCP ya. Nah, kalau ini gimana kalau di RCP, kalau ditekan jantungnya itu pakai ya tekan dadanya itu, gimana tindakan itu? Apakah bisa memperburuk pasien atau memperbaik keadaan pasien gitu. Jadi ada prinsip non malfeasance seperti itu, ya. Jadi penyelamatan jiwa itu penting, ya. Kemudian ada prinsip justice, yaitu prinsip moral yang mementingkan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya. Konteks membahas hak orang lain selain dari pasiennya itu sendiri. Nah, kalau prinsip ini itu mementingkan keadilan. Ya, adil ini bukan berarti ini pasien sama-sama diabetes mellitus gitu ya, sama-sama perlu suntik ya. Ini suntik yang pasien A itu 10 mili, yang sebelah juga 10 mili, adil? Bukan. Ya. Dari gimana? Dari instruksi dokternya dosisnya. Ya, pasien A dengan B mungkin sama-sama diabetes mellitus, sama-sama punya penyakit gula, tetapi dosisnya belum tentu sama, ya. Dihitung dari kadar gulanya, dihitung dari berat badannya pasien juga bisa, ya. Dan yang jelas harus dari rekomendasi dokternya, advis dokter. Nggak bisa kamu melakukan sepenake dewek lah, disamain aja semua rampak 10 mili gitu, 10 cc ngasih insulinnya gitu, suntik insulinnya, nggak bisa. Itu bukan prinsip justice. Prinsip justice di sini adalah adil, tidak membeda-bedakan orang gitu ya. Hak orang lain itu sama, antara pasien yang kelasnya itu kelas askes ya, kelas apa tuh namanya kelas 3, kelas askes yang pakai jamkesmas atau apa itu jaminan kesehatan ya. Nah, kartu itu misalnya yang satu itu VVIP misalnya. Itu tidak beda. Kamu ke VVIP ya tetap senyum ramah, ya kamu ke pasien askes ya tetap senyum ramah. Tidak ada yang membedakan. Itu namanya justice, ya. Sampai sini selesai untuk kuliahnya. Silakan kalau ada pertanyaan ditanyakan, ya. Untuk tugasnya kalian membuat ini contoh kasus, ya, contoh kasus dari etik, ya, kemudian etika, etiket, dan moral, ya. Ini kamu juga kasih contoh ya. Yang pertama tugasnya adalah ini kasih contoh dari model dan ya yang jenis nilai ya. Yang nilai contoh-contoh ini semua ya, itu apa saja. Mandiri ya tugasnya ya, sendiri. Kemudian contoh dari etik itu apa saja, etik contohnya. Kemudian etika yang seperti apa contohnya, etiket yang seperti apa, dan moral yang seperti apa, contoh kasusnya. Contoh kasus atau realita dalam kehidupan kalian itu bisa ya saat di rumah sakit seperti apa.
Sekian kuliah dari hari ini, ya. Tetap semangat belajarnya demi cita-cita masa depan kalian, ya. Saya akhiri dulu. Kalau ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.